Mohon tips dan penjelasan dokter terkait otak bagian depan yang susah menghafal Al-Quran nih dokter. Padahal sudah interaksi Al-Qurannya udah setiap hari dokter. Nah, bagaimana dokter caranya? Ya, mungkin ini tergantung yang mau ngafalin umur berapa. Karena itu ya ada gini. Anak-anak, kenapa anak-anak sekarang sebisanya? Karena sekarang sudah ditemukan metodologi atau cara-cara untuk bisa hafal Quran. Makanya anak-anak di mana otaknya masih fresh, nggak mikirin yang lain-lain, maka kita minta ya sebisanya mereka mulai ya menghafal Quran. Tapi ingat ya, anak-anak ini kan otak bermain. Maka cara pendekatannya adalah yang bermain, dengan bermain. Pendekatan Al-Quran juga sambil main, sambil ya ajak dia bermain, kan gitu. Itu kalau anak-anak. Usia-usia kayak kita yang sudah mulai dewasa dan sudah mulai menikah, itu kan banyak banget yang dipikirin ya. Urusan anak, urusan suami, urusan listrik ya, belanja harian, belum lagi untuk membayar security dan sebagainya. Nah, karena banyak yang dipikirkan itulah, kadang-kadang prioritas ini berbeda-beda nantinya. Ya, nah, sebetulnya Al-Quran itu kalau menurut Imam Syafi'i ya itu gampang. Baca aja satu ayat itu 40 kali, maka hafal. Gitu. Ya, satu ayat tuh. Baca aja 4. Jadi bukan begini, bukan sambil kita baca sekali kita gini-giniin. Bukan gitu, baca aja. Satu ayat itu 40 kali dibaca, bolak-balik. Ya, sebisanya termasuk artinya supaya kita tersambung neuron tentang makna dari ayat itu makin kuat. Dibaca aja, dibaca lihat artinya, dibaca terus dibaca. Baru setelah 40 yang mau ke 41 tutup mata, hafal insyaallah. Memang otak ini harus direpetisi. Itulah makanya ada murojaah. Kan gitu ya. Besoknya ya kita ulang lagi sedikit itu yang kemarin sudah 40 kali, ya itu diulang lagi, ya 40 kali itu udah langsung ingat lagi. Kalau nanti ada ayat baru lagi, yang 40 lagi dibaca lagi gitu. Besok nih kan, besok udah 2 ayat kan, nah 2 ayat itu 40 kali lagi dibaca. Gitu. Insya Allah itu hafal, insya Allah. Ya, saya juga baru mulai menghafal Quran di usia-usia 47 tahun lagi, 47 tahun kemarin, kan sekarang udah 53. Dulu memang saya sekolah Islam, hanya dulu belum ada metodologi untuk menghafal 30 juz, baru juz 30. Tapi karena tahu bahwa dengan menghafal Quran itu kita akan jadi, ya otak kita makin sehat, maka ya kita berusaha dengan satu metodologi. 40 kali dibaca aja. Ya, dan selalu ingat, ya ini Allah tahu persis, Allah maha teliti dengan orang yang berusaha untuk membaca Quran. Jangankan menghafal Quran ya, membaca tertatih-tatih pun, karena baru belajar huruf hijaiyah, tertatih-tatih pun membaca, itu pahalanya berlipat-lipat. Apalagi diniatkan untuk dihafalkan, agar terjadi satu pegangan di otak kita sebagai pegangan hidup. Insya Allah Allah mudahkan itu. Ya, tapi memang harus pakai metode. Nah itu tadi, karena dia bukan, ya karena dia bukan bahasa ibu kita. Dia kan pakai bahasa Arab ya. Orang Arab saja diulang-ulang itu dia hafal Quran. Apalagi kita yang bukan bahasa ibu kita. Ya, itulah Imam Syafi'i ajarkan 40 kali dibaca, habis itu tutup mata baru kita hafal. Seperti itu. Insya Allah. Baik. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dokter yang saya bacakan, karena jika dibacakan semua ini tidak akan cukup nih dokter waktunya. Iya. Mudah-mudahan banyak yang terjawab juga dari penjelasan-penjelasan saya tadi, insya Allah ya. Tadi memang ada beberapa pertanyaan yang saya gabungkan dokter, karena memang harus sama pertanyaan. Baik, mantep nih moderatornya. Siap dokter, ini pertanyaan yang terakhir dokter, ini dari Mas Muiz di Jakarta. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, ketika peredaran darah menuju ke otak waktu sujud, apakah ada waktu khususnya atau waktu tertentunya, atau pagi kah, siang, malam, atau subuh yang bagus untuk kondisi tersebut? Mohon pencerahannya dokter untuk pertanyaan dari Mas Muiz ini. Terima kasih dokter. Ya. Di waktu-waktu yang sholat fardu itu adalah waktu yang the top-nya itu. Ya, waktu subuh kita sujud kan, dan harus dirangkaikan dalam sholat.
itu enaknya kita umat Islam, ya, gerakan sujud tadi itu sudah dirangkaikan di ibadah khusus kita, bayangin. Dan Allah sudah menentukan waktunya. Itu salah satu rahasianya adalah disitulah top-topnya, ya, bagus-bagusnya, waktu yang bagus, tepat darah mengalir ke situ gitu. Di range-range waktu itu. Subuh juga ada range waktunya, zuhur ada range waktunya, kan gitu ya. Asar juga ada range waktunya, maghrib juga. Diikutin itu. Itu apa nggak asik ya? Kita nih umat yang sudah disetting sedemikian rupa, ibadah mahdonya, ibadah khususnya itu adalah gerakan-gerakan yang membuat magnet tubuh itu bekerja. Iya. Gitu. Tinggal nanti ada orang yang tumak nina, waktu dia turun pelan-pelan, khusyuk, ada yang buru-buru, itu beda lagi, magnetnya akan beda. Mungkin yang tumak nina itu mungkin bisa sekitar 350 Hz gitu kan. Yang buru-buru dan udah buru-buru, nggak ditambah lagi sholat sunnahnya, ya barangkali nggak sampai 200, dikit lagi 198 Hz. Rugi banget kayaknya. Ya, nah itulah nanti dilengkapi ya dengan apa? Dengan ibadah yang lain, terutama yang bantu orang itu dia nikmatin loh, dahsyat ya, gitu ya. Jadi ikutin aja, karena gini, maaf sekali ya, orang-orang lain yang bukan Muslim, yang tidak ada ibadahnya untuk gerakan sujud, mereka mencari cara untuk bisa sujud dengan cara yoga kah, meditatif kah, atau cara-cara gerakan-gerakan lain. Kita udah diatur sedemikian rupa. Bahkan yogis itu, ahli yoga kan sebutnya yogis ya. Yogis-yogis yang senior itu kalau lihat orang sholat, dia kagum loh. Ya. Mereka mengatakan, ada satu buku itu saya baca, dia mengatakan, ya inilah sholat ini, yoga praktis, super praktis, dan super power. Gitu. Bayangkan gitu ya, makanya insya Allah teman-teman ya, yang penting itu tadi tegak ibadahnya, jaga wudunya, bantu orang banyak, insya Allah nyala magnet itu. Memang terkadang perlu istirahatlah yang cukup. Makanlah yang cukup, minumlah yang cukup. Cukup aja kan gitu. Ya, enak kan? Insya Allah seperti itu, Mbak Amanda. Baik, terima kasih banyak dokter. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ini sangat lengkap dan sangat jelas sekali dokter terkait bagaimana